tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya Pak Agus ya. Nggih. Sebenarnya nggak ada yang terlambat karena masih dibuka pendaftarannya untuk Masih dibuka SD Cahaya pendaftaran SD Al-Quran. Cahaya Al-Quran. Sampai kapan? Untuk pendaftaran ini kalau sesuai dengan aturan Dinas Pendidikan itu sampai 31 Juli kemarin. Karena diundur nih, agak diundurkan. Cuma kalau misalkan nanti kuota kita belum terpenuhi sampai 20 kan, awalnya kita 20 dulu. Bisa nih tuh masuk. Berarti di bulan-bulan Juli akhir bisa masuk. Oh, Agustus juga bisa. Oh, oke. Jadi masih dibuka kesempatan banget gitu ya untuk sahabat Aliyah di rumah yang mungkin masih berpikir kira-kira anaknya mau dimasukin di sekolah di mana sih? Mau disekolahkan yang seperti apa? Iya, gitu. betul sekali. Mau disekolahkan yang seperti apa? Mau ambil sekolah yang latar belakangnya bagaimana? Anak ini mau ditempa menjadi apa? Dipasrahkan kepada siapa? Kita ada pilihannya di sini. Artinya apa? Ketika sekolah itu dibangun, ketika sekolah itu didirikan, pasti ada latar belakang, pasti ada keinginan di situ. Ada sesuatu hal yang menciptakan sekolah itu bernuansa berbeda dari yang lain. Walaupun kadang sekolah sudah banyak, tapi mau disekolahkan di situ, kadang takut masalah itu, mungkin karena tenaga pengajarnya mungkin seperti itu. Kita hadir di sini untuk memberikan pembelajaran yang nyaman, yang ramah kepada anak, yang tadi sudah disebutkan, menciptakan anak-anak yang insaniahnya baik, yang akhlaknya baik, dan juga diiringi dengan kemampuannya juga bertambah baik juga, seperti itu. Masya Allah, di part 1 kita udah ngobrolin tentang ini ya, insaniahnya gitu. Anaknya. Nah, untuk keunggulan lainnya dari SD Cahaya Al-Quran ini apa lagi? Yang jelas dari namanya saja Cahaya Al-Quran, berarti dari situ saja sudah disimpulkan bahwa sekolah kita juga mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran ini kan ilmunya kan luas. Selain dari segi membacanya, tajwidnya, kemudian nada yang digunakan, tahsinnya, dan juga mempelajari maknanya nanti. Nah, itu kan luas sekali. Jadi anak-anak juga nanti paling tidak untuk anak usia SD itu ngajinya sudah benar, sudah tartil, sudah bagus, dan juga bisa dihafalkan juga. Seperti itu. Masya Allah. Jadi ya inilah lengkap banget gitu ya SD Cahaya Al-Quran. Ilmu umumnya dikasih, ilmu akhlaknya dikasih, ilmu agama yang menjadi pedoman tuntunan anak supaya hidup selamat dunia dan akhirat juga dikasih. Dikasih resepnya, dikasih ilmunya. Masya Allah, dikasih resepnya langsung loh ini. Udah dikasih resep, praktek langsung juga gitu ya. Karena nanti anak-anak juga dalam kegiatan itu ada pembiasaan. Kalau untuk anak usia kelas 1 kadang kan masih belum bisa membaca Al-Quran ya, karena anak-anak itu metodenya kadang masih mendengarkan. Biasanya anak itu kalau hanya melihat dia itu sering lupa. Tapi kalau anak itu mendengar, dia pasti ingat. Apa yang dia dengar itu biasanya itu jauh lebih efektif dalam kegiatan belajar. Jadi dalam pembiasaan nanti selain ustadz-ustazahnya untuk ngaji bersama, ketika anak-anak ada waktu pagi datang itu kita sudah siapkan untuk kita putarkan murotal Al-Quran. Target awalnya itu adalah anak-anak kelas 1 paling enggak juz 30 itu insya Allah dikuasai. Seperti itu. Seperti itu. Itu target awalnya gitu ya. Target awalnya. Dan memang kita itu sudah punya konsep anak-anak paling tidak ketika lulus dari SD Cahaya Al-Quran ini bisa mutkin. Nah, mutkin itu berarti sudah hafal di luar kepala. Paling tidak itu 3 sampai 5 juz. Dan itu tergantung dari misalnya anaknya sendiri, kemudian orang tuanya di rumah, dan ini harus yang mendukung. Selain ustazah, ustadz dan yang kompeten, kemudian anaknya juga kita didik dengan kompeten, dan orang tua di rumah juga harus ikut andil. Bener banget, soalnya kalau misalkan cuma ngandelin sekolah ya untuk ustazahnya, itu kayaknya kalau di rumah tidak dimurojaah lagi itu pasti kurang. Pasti kurang. Kadang anak juga lupa. Kemudian apalagi sudah ada pengaruh sekarang gadget yang seperti itu ya benar. Dikhawatirkan nanti anak-anak sudah dititipkan di sekolah, kemudian ketika pulang mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, tidak ada kerjasamanya, ya nanti juga jadi pengaruh juga. Artinya anak ketika di sekolah itu kan waktunya sedikit, lebih banyak anak itu di rumah.
gitu. Kalau di rumah sudah terlalu bermain gadgetnya ini tidak terkendali, ya sudah, bagaimana nanti bisa. Artinya harus ada kesinambungan antara ustadz-ustadzahnya, kemudian anaknya, dan juga orang tuanya saling bekerja sama seperti itu, saling membantu, saling memotivasi dan mendukung. Insya Allah dengan kesigapan dan kesiapan itu, anak yang soleh dan solihah insya Allah dengan izin Allah pasti akan didapatkan. Iya. Contohnya juga udah banyak banget ya untuk alumni dari SKS. Karena SD ini kan masih baru, jadi belum ada alumni. Karena masih baru. Iya. Terus kalau kita lihat dari SKS-nya pun juga lulusan dari SKS, alhamdulillah ya. Sudah bagus. Sudah ada yang diterima di MTSN itu pakai jalur namanya jalur tahfidz. Jadi anak-anak yang berprestasi tidak usah diragukan lagi. Kalaupun anak-anak itu kepingin menjadi misalkan kepingin jadi dokter, kepingin jadi tentara, kepingin jadi polisi, itu kalau pingin bener-bener mendapatkan reward, itu ada yang pakai program tahfidz Quran. Jadi misalkan anak-anak ini nanti lulus, ketika mereka sudah dewasa, kepingin mencari pekerjaan, tidak usah takut untuk bersaing dengan yang mencari pekerjaan yang lainnya, yang secara umum memang belajar murni umumnya ya. Nah kita ini sudah kasih umumnya, dikasih agamanya juga, dan nanti anak-anak juga bekal hidupnya juga insya Allah akan dipersiapkan dengan itu. Masya Allah, keren SD Cahaya Al-Quran ini. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk masyarakat Lumajang yang mungkin masih bingung juga, nggak usah bingung, langsung ke SD Cahaya Al-Quran, atau bahkan bisa memulainya dulu dari TK, nggak apa-apa gitu ya. Bisa memulai dari KB, kita ada di Yayasan Cahaya Al-Quran itu kan ada penitipan anak mulai dari kecil, ada rumah bunda. Benar. Agak besar sedikit nanti bisa ditaruh di KB-nya, kelompok bermainnya. Sudah agak besar sedikit sesuai dengan umur ditaruh di TK. Sudah besar nanti bisa usia SD bisa dimasukkan ke SD-nya, bisa dimasukkan ke PKPM SKS-nya. Masya Allah, lengkap. Tinggal milih yang mana. Iya benar. Tinggal milih asal ada kemauan dari orang tuanya juga gitu ya untuk membimbing. Terkadang kan ada masalahnya seperti ini loh Pak. Pengennya anak saya di Cahaya Al-Quran biar pintar ngaji, biar tahu Al-Quran banyak. Tapi orang tuanya cuma menyerahkan itu semua ke ustadz-ustazah. Nah, kalau seperti itu hanya sekedar keinginannya besar, terus anak-anak dipasrahkan hanya nanti saya tidak mau tahu apa kata ustadz dan ustazahnya. Nah, kalau pandangan pemahaman seperti ini ya saya rasa keliru. Karena apa? Walaupun kita itu dititipkan anak, tetap anak itu pendidikan di rumah itu adalah jauh lebih besar. Karena kan kita awalnya kan dididik dulu kan dari dalam kandungan dulu. Ya, ketika dalam kandungan itu bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya ketika memberikan pembelajaran. Paling enggak itu ada suara-suara ngaji, paling enggak orang tuanya berbuat baik, pasti anak di dalam rahim ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, nanti kalau sudah keluar lagi juga ibunya dan ayahnya juga berperan lagi. Itu pun tidak akan ada habisnya. Sampai kapan ya? Sampai orang tuanya meninggal dunia. Dan anaknya ini ketika menjadi soleh, ketika orang tuanya sudah wafat, ketika sudah almarhum, anak ini akan memberikan sodakoh jariyah berupa pahala yang mengalir terus menerus. Masya Allah. Iya itu kan 3 amalan itu ya salah satunya. 3 amalan, salah satunya adalah anak waladun soleh, anak yang soleh. Iya Masya Allah. Dan soleh itu tidak didapat langsung begitu saja. Pasti ada latar belakang pendidikan yang menaungi dan mengiringinya. Ya, salah satunya kita hadir untuk menciptakan produk anak-anak yang seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Soalnya kan memang zaman sekarang itu melihat situasi dari anak-anak gitu dari anak-anak. SD sudah mengenal yang namanya panggilan papi mami. Itu kan parah banget ya. Itu sudah parah secara akhlak, itu sudah kelewatan batas. Berarti kan ada yang dia lihat menirukan semacam itu, ada yang dia dengar, ada yang dia tiru di mana mungkin di luarnya. Nah, ya tidak menutup kemungkinan kalau sudah dikembalikan ke anak-anak sudah belajar di rumah. Nah, lingkungan itu pun juga akan berpengaruh. Nah, makanya orang tua juga ya tidak menutup pintu untuk anak itu berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus pandai memilih dan memilah teman yang bisa memberikan pengaruh kepada anak atau lingkungan yang bisa memberikan pengaruh kepada anak. Makanya sering dengan
lihat jangan dengar sendiri ya, ada anak kecil ya seusia 3 tahun 4 tahun tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kotor, sering tidak didengar? Iya benar. Iya ada di lingkungan sekitar gitu ya. Betul sekali. Apalagi kalau anak, katakanlah anak yang usianya masih kecil bermainnya dengan anak-anak yang dewasa yang sudah besar, katakanlah anak SD main dengan anak SMP, ini pasti ada perilaku yang akan menyimpang dari sisi ucapannya. Kemudian anak ini akan kasar biasa aja kalau gitu. Tapi tergantung juga, kalau memang kakak-kakaknya yang ada di lingkungan ini lingkungannya mendukung dan baik, ya pasti anak ini akan tumbuh dengan benar. Seperti Masya itu. Allah, keren. Itu tadi baru diceritakan tentang targetnya itu bisa target Qur'annya gitu ya. Selain dipelajari hafalannya, anak juga diajari cara membacanya dengan baik dan benar, dan juga lagunya, iramanya juga. Seperti itu. Jadi lengkap banget gitu ya. Nah, terus pasti adanya target-target lainnya juga dari SD Cahaya Al-Qur'an ya. Tapi nanti di part 3 kita lanjutin lagi ngobrolnya ya Pak ya. Iya, terima kasih.